Kembali bersama Betty Alisabana dalam DBS To The Point. Mbak Betty, Anda datang atau pansel datang di tengah situasi yang tadi digambarkan sebagai memudarnya popularitas KPK di tengah publik. Tapi yang sebetulnya yang kita lihat adalah seperti KPK itu kalau lihat anatominya seperti dikepung oleh para penegak hukum yang lain. Ya. Ada polisi, ya. Ada pra-peradilan ya. Yang kemudian mengalahkan beberapa kasus besar dari KPK 3. Lalu kemudian ada keputusan MK yang membuat tidak ada privilege sebetulnya untuk KPK. Di tengah-tengah situasi seperti itu, banyak orang pesimis bahwa akan Anda bermain di ruang sempit atau pansel bermain di ruang sempit untuk menemukan orang yang tepat. Bagaimana? Ya, terus terang itu merupakan tantangan bagi kami. Ada kekhawatiran bahwa jarang sekali orang yang mau untuk mendaftar atau mau menjadi ketua atau pimpinan KPK. Jadi untuk itu maka kami selain membuka pendaftaran, kami juga harus secara proaktif menjaring tokoh-tokoh yang memenuhi persyaratan dan memenuhi kriteria. Jadi Anda akan menjadi semacam headhunter, mengidentifikasi siapa kira-kira yang cocok ya, dan mengetuk hatinya agar mau mengikuti proses seleksi. Kalau hatinya tidak terketuk? Kalau hatinya tidak terketuk, tentu kita harus bekerja dengan lebih keras lagi. Karena bagaimanapun ini kepentingan kita bersama. Ya, saya berpikir bahwa menjadi pimpinan KPK pada saat ini adalah sebuah perjuangan bagi kemajuan nusa dan bangsa. Dan saya pikir putra-putri terbaik Indonesia mestinya tergerak hatinya. Ada beberapa kritik beberapa waktu lalu ketika 9 Serikandi ini diangkat. Ya. Pertama kita lihat kita belum terlalu jelas bagi publik tentang track record untuk memahami siapa-siapa sih orangnya gitu. Kalau Anda menjadi headhunter lalu kemudian bertemu orangnya, lalu kemudian kita tahu bahwa situasi sosial politiknya seperti ini, sosio-yuridisnya seperti ini, itu menjadi tidak gampang loh cari orang. Ada gambaran nggak tentang sejumlah orang di dalam kepala teman-teman pansel? Ada gambaran. Ada beberapa yang kita pikir cocok. Dan beberapa pihak juga merekomendasikan. Jadi di satu pihak seperti Anda sampaikan bahwa situasinya itu kita main di ruang yang sangat sempit. Ya. Itu tantangan. Di lain pihak saya melihat banyak sekali yang ingin kita sukses. Ya, banyak yang cinta kepada KPK dan pemberantasan korupsi, ya, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Banyak yang ingin kita sukses. Jadi banyak yang memberikan rekomendasi, menawarkan memberikan nasihat, input. Saya pikir itu sesuatu sign yang bagus bahwa ada harapan bahwa banyak yang ingin sukses. Sekarang kalau Anda tadi mengatakan akan menjadi headhunter, di kepala setiap anggota pansel itu sudah punya misalnya daftar, Mbak Betty punya 10 atau teman-teman lain juga punya 10 orang begitu atau gimana? Ya, ada seperti itu kita diskusikan. Oh, sudah ada seperti itu. Karena yang saya khawatir ya, tidak banyak yang mendaftar, passing grade-nya kan rendah. Jadi memilih dari antara sedikit orang yang mungkin they are not the best gitu misalnya. Itu sebabnya kita mengajak masyarakat ya. Kenapa saya bela-belain datang ke sini meskipun waktunya itu sangat sempit karena saya pikir sosialisasi ini penting. KPK ini milik kita bersama ya, kita punya kepentingan yang sama membuat negeri ini lebih bersih dari korupsi dan itu butuh partisipasi semua pihak. Pansel di dalam prosesnya harus melakukan penelusuran rekam jejak ya, sehingga siapapun yang kita pilih itu sudah melalui suatu penelusuran rekam jejak. Mbak Betty, soal rekam jejak ini, selain penelusuran, itu penelusuran kan Anda aktif menelusuri. Lalu ada model lain nggak untuk bisa tahu rekam jejak ini? Jadi yang pertama adalah kita melibatkan publik. Jadi pendaftaran ini kita sudah umumkan
Tapi pendaftarannya sendiri dibuka mulai tanggal 5 Juni sampai tanggal 24 Juni. Kemudian setelah administrasinya kita cek, mereka yang lulus kelengkapan administrasi kita publikasikan kepada publik. Ya, itu mekanisme yang biasa. Betul. Jadi publik punya waktu 1 bulan untuk memberikan masukan-masukan ya. Kemudian pada saat yang sama di dalam proses kami pun ada tahapan-tahapan yang seharusnya bisa membuat lebih jelas siapa orang ini. Mbak Betty, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.